Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Atik Sri Sartika, calon guru penggerak angkatan 7 unit kerja SMP Negeri 5 Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.8 yaitu koneksi antar materi. Kesimpulan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Hal ini saya sering lupa bahwa dalam dunia pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus kita perhatikan di dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Di sini, saya menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa saya memperhatikan perbedaan kemampuan anak didik saya. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka terlihat lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, dan mereka hanya diam. Yang kelima, yang terakhir, suasana yang menjadi tujuan saya, yaitu suasana yang aktif, tenang, dan anak-anak memahami materi. Setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, saya harus mengubah pemikiran bahwa guru bukanlah merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai sumber belajar anak. Tugas kita sebagai seorang guru hanyalah menuntun dan mengarahkan anak mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pembelajaran berpusat pada anak. Dengan keaktifan pembelajaran yang berpusat pada anak, maka anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Selanjutnya, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Yang kedua, mengubah perilaku. Seorang guru harus bisa mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar anak meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas dengan minat, bakat, dan kreatifnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, agar kita lebih bisa dekat dengan anak. Peran guru di sini adalah guru sebagai pamong, yaitu menganggap siswa sebagai anak kandungnya sendiri. Maka, kita sebagai guru tidak akan tega melukai, menyakiti hati anak didik kita sehingga mereka akan merindukan keberadaan kita. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila.
Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kita sebagai seorang guru harus menerapkan sesuai dengan pengajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu kita harus menerapkan pola ASI, ASU, dan ASA. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat anak adalah bermain. Saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya terapkan adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademisnya, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya berhamba kepada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.